Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Dona, presenter BTB, di mana saat ini saya ditemani Nindi Leputranti dan juga rekan saya Noval Idrus. Pemirsa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri di mana nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mulai dari pasal 6 sampai pasal 10 disebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa mempunyai tugas dan fungsi. 1. Kepala desa berkependudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Penyelenggaraan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah, melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana, pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, olahraga dan karang taruna. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial, budaya, masyarakat keagamaan dan ketenagakerjaan, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Pernahkah Anda mendengar istilah kepemimpinan visioner atau visioner leadership seorang kades? Seperti apakah ciri dari seorang kades yang memiliki gaya kepemimpinan visioner dan apakah gaya kepemimpinan tersebut dapat diimplementasikan dalam melaksanakan fungsi tugasnya? Gaya kepemimpinan seorang kades yang variatif, cukup banyak varian gaya kepemimpinan yang dikombinasikan yang sering kali dilakukan oleh para kades-kades selaku pemimpin agar di masa kepemimpinannya bisa mencapai kesuksesan. Arti kepemimpinan visioner atau visionary leadership dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi dan stakeholder yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus dicapai melalui komitmen personil. Seorang kades selaku pemimpin yang visioner mampu menciptakan visi dan tujuan yang jelas, berkenaan dengan pemahaman tentang masa depan yang lebih efektif dan usaha-usaha dalam peningkatan mutu yang lebih terarah. Seorang kades selaku pemimpin yang visioner biasanya cenderung berpikir kreatif demi masa depan organisasi yang dia pimpin. Kemampuan ini tentu saja didapatkan melalui berbagai proses pembelajaran dan juga pengalaman, baik itu secara pendidikan formal maupun informal. Seorang kades dituntut mampu menciptakan visi yang jelas dan terarah untuk kemajuan desa yang ia pimpin. Kades yang ideal ialah kades yang harus memiliki wawasan akan masa depan. Seorang kades yang harus mempunyai keberanian dalam langkah. Seorang kades harus memiliki kemampuan mengakomodir dengan baik. Seorang kades tentunya harus memiliki visi yang jelas dan mimpi yang terrealisasi. Dan juga relationship yang efektif dalam kepemimpinan seorang kades. Dan seorang kades hendaknya harus inovatif dan inisiatif. Kalangan masyarakat yang ada di setiap desa, seorang kepala desa yang berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia untuk kemajuan desanya merupakan harga yang tiada tawar. Kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. Dan kepala desa juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemirsa BTB Belitung Televisi Berita dimanapun saat ini Anda berada, saya Dona dan juga rekan saya Noval Idrus akan membawakan talk show di Belitung Televisi Berita, dan hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu kita akan berkenalan karena peribahasa bilang tak kenal maka tak sayang. Iya, betul sekali. Marilah kita berkenalan dengan kades dan para pemimpin yang ada di Kabupaten Belitung. Dan kita berkenalan yang pertama, kita berkenalan dengan Ketua
sekaligus Kades Batu Hitam ya. Ini merupakan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia Kabupaten Belitung, yaitu Bapak Mulkan. Halo, apa kabar Bapak Mulkan? Oke, boleh digunakan Mic-nya, Pak. Silahkan. Baik, sehat Pak Mulkan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik, dan selanjutnya kita akan berkenalan juga dengan sekretaris dari Abdesi dan sekaligus dia merupakan Kades dari Sungai Padang. Baik, selamat pagi Bapak Firdaus. Pagi dan sehat selalu. Semangat kita untuk Luar membangun biasa. desa. Ya, baik. Dan selanjutnya kita akan berkenalan juga. Beliau adalah perwakilan dari DPPKBMD, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Bapak Antono Afriza. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Cerah wabarakatuh. ya. Baik, dan selanjutnya kita berkenalan dengan Kades dari Pulau Seliu, yaitu Bapak Ediar. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan berkenalan dengan Kades Perawas, yaitu Bapak Yahya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita lihat Waalaikumsalam Bapak Kades ini seperti suami dari Inul Daratista ya. Waduh, 11-12 seperti itu. Kemudian Baik, dan terakhir kita akan berkenalan dengan Bapak Kades dari Air Raya, yaitu Bapak Rustam Ludin. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari ini ada 5 kepala desa ya, mohon maaf, yang hadir untuk kita akan berbincang-bincang mengenai pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus ya Pak, betul ya Pak? Iya, nah sejauh ini seperti apa persiapan untuk pemilihan kepala desa ini Pak? Baik, terima kasih. Kemarin baru saja dilakukan rapat antara tim fasilitasi kabupaten bersama dengan Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan seluruh stakeholder terkait dengan pilkada serentak. Karena sebelumnya ada penundaan, Bapak Ibu, karena tanggal 28 Juni rencana awal kita akan melaksanakan pilkada serentak. Iya. Jadi kemarin sudah disepakati oleh Pak Bupati bersama dengan seluruh stakeholder akan dilaksanakan di tanggal 30 Agustus 2020 Iya. hari ini. Nah, terkait dengan persiapan, kita sudah susun jadwal. Ada 2 tahapan yang harus kita selesaikan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan pemenang. Baik, tapi sebelum itu kita lagi dilanda wabah pandemi COVID-19 ya. Iya. Apakah ada keterkendalaan Ya, dengan baik. adanya pandemi itu? Terkait dengan pandemi, kita di Belitung sudah ada Perbup 23 2020 tentang tatanan kehidupan baru di era new normal. Jadi dari situ kita turunkan untuk protokol pelaksanaan pemilihan kepala desa. Iya. Jadi ada 3 protokol yang kita atur. Yang pertama, protokol pelaksanaan rapat, bimtek, dan sosialisasi di tingkat desa. Yang kedua, protokol pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 30 Agustus. Yang ketiga, protokol pelaksanaan kampanye untuk bagi calon kepala desa. Inti dari protokol kesehatan ini Pak, yang pasti yang pertama menggunakan masker di setiap kegiatan, yang Iya. kedua cuci tangan pakai sabun, yang ketiga menjaga jarak, Iya. physical distancing, mungkin seperti itu. Dan pemilihan Kades ini sendiri ya, dari Abdesi tanggapannya terkait kinerja yang saat ini, periode saat ini, dan juga untuk kedepannya seperti apa? Dialek kepada Kades. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan organisasi Abdesi ini, kami di pemilihan Kades ini pertama juga memang baru, tapi langsung kami berkenaan dengan pemilihan Kades. Jadi kami akan bekerja sama dengan Pemdes, akan masuk juga di tim monitoring nanti. Iya. Jadi apapun yang telah diatur dari pemerintah kabupaten, kami dari Abdesi siap untuk menjalankan. Baik. Jadi seperti itu. Dan untuk Kades-Kades yang berada di sini, kalau boleh tahu periode keberapa? Kalau Bapak sendiri? Kalau saya udah baru 1 periode, rencananya mungkin nantinya untuk demi membangun Kabupaten Belitung ini siap akan kembali maju kalau itu pun diberi dari amanah dari masyarakat kami sendiri. Baik, dan mungkin misi-misinya mungkin untuk mencalonkan lagi ya untuk pada Agustus nanti seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Jadi
untuk sementara waktu. Saya pribadi masih menginjak periode pertama, tahun kedua. Jadi untuk kedepannya kita belum bisa menentukan dari sekarang, Pak. Jadi untuk sekarang kita terfokus pada pembangunan desa sesuai dengan visi misi kita di awal. Untuk selanjutnya kita mengikuti alur yang ada. Iya. Jadi kalau memang masyarakat ingin menginginkan kita, ya kita lanjut. Tapi kalau memang akan dipaksakan, sulit juga. Iya. Karena ini berkaitan dengan masalah suka tidak suka dari masyarakat. Iya, Ya. like dan dislike dari masyarakat ini Iya, sendiri ya. Baik, baik. Kemudian dari Bapak sendiri nih, tepat di samping saya, bagaimana nih Pak? Sudah berapa periode nih Pak? Baik Bu, terima kasih. Jadi kalau saya periode pertama Bu, masuk tahun kedua Bu. Iya, oh, sama ya? Sama Bu. Oke, nah sejauh ini program apa saja yang sudah dijalankan dari desa sendiri ini untuk merefresh kembali ataupun menyegarkan kembali ingatan masyarakat? Ya, alhamdulillah Bu, semenjak saya duduk kantor desa area yang semulanya belum ada, alhamdulillah bisa dibangun Bu. Iya. Kemudian bangun gedung perpustakaan, bangun sarana olahraga dan juga sarana-sarana untuk kebersihan serta penanggulangan drainase untuk menanggulangi tergenang air di kampung kita Bu. Jadi alhamdulillah sudah dapat berjalan Bu sebagaimana program yang kita laksanakan mencapai 50% Bu. Baik, baik. Baik, dan mungkin selanjutnya dari Bapak Mulkan juga terkait kinerja Bapak sendiri selaku Kades dari Batu Hitam seperti apa Pak? Apa saja yang sudah dilakukan selama periode Bapak saat ini? Terima kasih. Saya termasuk pemilihan pertama yang selompok itu, jadi kami lah masuk ke tahun ini, tahun keempat. Berkenaan dengan kinerja kami, alhamdulillah kalau saat ini barangkali tidak jauh bedanya dengan desa lain juga. Tapi di awal kita masuk, kita juga berkenaan dengan infrastruktur kita bangun. Salah satunya kemarin ada pembuatan kantor desa. Alhamdulillah sudah selesai. Terus berkenaan dengan sarana olahraga juga kita bangun. Ada beberapa juga pentas seni segala macam untuk paling tidak yang selama ini belum ada. Alhamdulillah di kepemimpinan kita telah kita laksanakan sesuai dengan hasil daripada musyawarah di desa. Jadi semuanya itu adalah keinginan dari masyarakat desa. Alhamdulillah bisa terlaksana. Baik, terima kasih Bapak Mulkan. Bapak Ediar selaku Kepala Desa Pulau Seliau ini bisa menjelaskan juga terkait kinerja dan juga mengimplementasikan dari visi misi sebelumnya seperti apa. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan pertama-tama saya udah tahap periode kedua ini Pak. Periode kedua. Jadi di periode kedua ini diawali dengan visi misi kembali di tahun 2018 kemarin Pak. Iya. Saya terpilih lagi dan kami menginginkan bersama perangkat desa untuk mewujudkan Desa Pulau Seliu sebagai pulau destinasi pariwisata. Oke. Dan ini juga sama persisnya dengan visi-visi kabupaten, bahwa kabupaten menginginkan Pulau Belitung ini menjadi sebuah destinasi pariwisata. Iya. Jadi untuk itu kami selaku pemerintah desa juga mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program pemerintah daerah. Iya. Oke, nah mengingat Pulau Seliu ini kan letaknya itu kita harus mengarungi lautan nih, Bang Noval. Iya. Bagaimana sejauh ini selama Bapak sendiri menjabat sebagai Kades memiliki beberapa hambatan atau rintangankah untuk berkomunikasi atau untuk melanjutkan itu program yang telah ada? Iya. Mungkin saat ini secara infrastruktur oleh kabupaten ya sangat mendukung sekali ya, dengan dibangunnya jalan lintas jalur selatan Membalong ya. Iya. Kemudian juga dermaga Teluk Kebira untuk di tahun 2021 nanti tahun depan. Kemudian di Pulau Seliunya sendiri rencana pemerintah daerah akan membangun dermaga utama ya dengan menggunakan dana APBN. Kemudian juga sekaligus gerbang desa dan jalan lingkar. Jalan lingkar itu manfaatnya untuk menembus akses-akses menuju area yang berpotensi pariwisata. Oke. Baik, terima kasih. Dan kita beralih ke Bapak Antono Apriza, selaku perwakilan dari DPPK BMD ya. Bagaimana Bapak sendiri melihat dari evaluasi kinerja dari perangkat desa yang ada di Kabupaten Belitung ini? Seperti apa? Baik,
Jika di tahun 2019 Pak, kita nilai kinerja pemerintah desa cukup baik Pak. Cuman memang masih ada beberapa kendala yang memang harus kita koordinasikan kepada masing-masing pemerintah desa dan beberapa kebijakan yang harus segera kita lakukan Pak. Iya. Contohnya jika terjadi masalah di bidang keuangan, langkah apa yang akan kita lakukan secara bersama-sama terkait dengan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Iya. Nah, tapi secara target Pak, Bupati Belitung melalui RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023 mentargetkan 40 desa maju, 2 desa berkembang di tahun 2023 pada akhir periode Bapak Bupati Pak Haji Saleh Saleh bersama dengan Wakil Bupati Bapak Ishak Marobi. Nah, jadi di tahun 2023 ditargetkan 40 desa maju, 2 desa berkembang. Nah, dan hal inilah yang selalu kita sampaikan kepada desa melalui indeks desa berkembang mereka. Mudah-mudahan target-target ini bisa segera kita capai dengan kenaikan setiap tahun diharapkan 5 desa maju. Jadi untuk kondisi 2020 kita 20 desa maju, 19 desa berkembang. Oke. Gitu. Ya, nah mengenai pemilihan kepala desa ini Pak nantinya, bagaimana kesiapan dari para kades ini Pak? Baik itu secara administrasi ya Pak? Nah baik, terkait dengan pilkades kembali, jadi kita sudah susun tahapan, ada 2 tahapan yang harus kita selesaikan sampai tanggal 30 Agustus. Yang pertama tahapan pemungutan suara. Iya. Terkait dengan persiapan cetak surat suara sudah kita laksanakan, jadi sekitar 30.879 surat suara yang kita cetak untuk mengakomodir pemilihan kades di 15 desa. Oke. Jadi ada 15 desa, 1 desa di Tanjung Pandan, desa Insada, 1 desa di Kecamatan Sijuk, desa Keciput, 1 desa di Kecamatan Badau, desa Kacang Utor, 8 desa di Kecamatan Membalong, 8 desa, desa Bantan, desa Lasar, desa Simpang Rusak, desa Kendiri, Tanjung Rusak, Mentigi, Gunung Riting, dan desa Membalong sendiri. Dan ada 4 desa di Kecamatan Selat Nasik yang kita ketahui memang ini kecamatan terpisah Ibu ya. Iya. Dari segi geografis semua di Kecamatan Selat Nasik 4 desa ikut pilkades, desa Petaling, Selat Nasik, Suakwal maupun Pulau Gresik. Dan rata-rata di panitia desa persiapannya sudah matang untuk menuju 30 Agustus. Insya Allah mohon doanya semua dari kawan-kawan kades, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin. Baik, Amin. dan mungkin untuk kemajuan desa pastinya butuh anggaran. Siap. Ya. Dan setiap kepala desa pastinya mempunyai anggaran untuk mengembangkan desanya. Nah, kita mau tahu kira-kira untuk anggaran dana desa ataupun bantuan desa seperti apa yang dirasakan oleh Bapak? Apakah cukup untuk pengembangan desanya? Mungkin dari Bapak terlebih dahulu, Ibu silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk di tahun 2020 untuk terkhusus di Desa Prawas itu 1.037 miliar. Baik. Nah, jadi untuk sementara waktu kalau memang berdasarkan kebutuhan dan kemauan memang kurang. Nah, tapi kita kan tidak serta-merta begitu. Iya. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan pusat dan kita yang di bawah. Jadi kita berbicaranya kebutuhan bukan kemauan. Jadi kita selaraskan apa yang benar-benar prinsip yang sangat-sangat dibutuhkan dari masyarakat. Iya. Jadi bukan terlalu menuntut uang ya Pak ya? Oh tidak harus, tapi untuk mengembangkannya itu dari Kepala Desa Prawas. Dan mungkin kalau dari Kepala Desa dari Sungai Padang seperti apa? Terima kasih sekali. Yang paling utama kita terima kasih dengan program Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sesuai dengan nawacita beliau membangun desa dari pinggir. Yang saya rasakan di desa kami itu sangat bermanfaat sekali, sehingga di desa kami bisa membangun desa kami sesuai dengan potensi masing-masing, yang salah satunya Desa Sungai Padang berpotensi dari pesisir dan kehutanan. Dan dari dana desa tersebut kita sedikit demi sedikit kita arahkan untuk pembangunan, untuk kemajuan masyarakat di sana. Salah satunya untuk meningkatkan budidaya
kelautan dan perkebunan. Itu salah satu yang manfaat kita rasakan. Tapi ada kendala tidak masalah anggaran? Apakah untuk pengelolaannya seperti apa? Ataukah untuk pencairan dari dananya seperti apa? Untuk sementara ini kita dari pemerintah Desa Sungai Padang sendiri tidak ada kendala yang berarti. Sesuai kita melaksanakan itu, regulasinya kita patuhi, kita sesuaikan dari bawah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi untuk sementara ini tidak ada kendala yang berarti, kita dapat melaksanakan dana amanah dari pusat tersebut, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Iya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya mungkin dari Kades Batu Hitam, Bapak Mulkan. Ya, berkenaan dengan dana desa, pertama memang kami selaku kepala desa banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat karena dari tahun ke tahun berkenaan dengan desa ini meningkat. Tapi kalau bicara cukup atau tidak cukup, itu disesuaikan dengan apa Jujur yang saja, Pak. memang tidak cukup. Iya. Tidak cukup ya. Tidak cukup. Baik. Tapi yang jelas kita syukuri ada mana yang ada. Tapi yang jelas setiap tahun berkenaan dengan dana desa ada kenaikan. Kenaikan. Alhamdulillah, ini yang pertama yang kita syukuri. Kedua, berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan yang di desa tadi, memang kita disesuaikan kebutuhan bukan keinginan. Dan yang paling pertama juga itu yang skala prioritas. Artinya semua keinginan masyarakat nantinya akan disaring melalui Musdus dan Musdes, dan di situ nanti ada yang namanya skala prioritas, dan itulah yang akan kita kerjakan untuk tahun berjalan. Baik, jadi di grade dulu ya Pak ya, mana yang akan menjadi prioritas untuk pembangunan di tahun ini. Oke. Baik, terima kasih. Dan mungkin selanjutnya Bapak Edgar selaku Baik. Kades Pulau Seliau. Ya, baik, terima kasih. Mungkin senada dengan apa yang disampaikan dari rekan-rekan Kades sebelum saya kaitannya dengan manfaat, asas manfaat dari dana desa ya. Namun ada beberapa hal karena memang saya ini desa kepulauan, Iya. Pulau Seliu ya. Memang sebelumnya sempat saya sampaikan bahwa secara mobilisasi untuk pembangunan di desa kami itu juga lumayan berat Bu. Iya. Ya, namun kalau bicara cukup atau tidak cukup dana yang didukung oleh pemerintah pusat melalui dana desanya, ya saya katakan jelas tidak cukup kalau cuma 980 juta gitu kan untuk di desa saya gitu. Karena untuk mengimplementasikan visi dan misi saya itu memang harus butuh dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Karena memang kami butuh pembangunan dermaga, butuh jalan, kemudian pasos dan lain sebagainya sebagai penunjang pariwisata itu tidak hanya bisa dihandle dengan dana desa. Baik. Ya, itu butuh dukungan dari kabupaten dan pemerintah provinsi maupun pusat. Baik, Iya, jadi solusi yang sudah Bapak Edgar canangkan atau akan berikan kepada masyarakat untuk pengembangan desa seperti apa? Untuk saat ini dana desa ini kami manfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur yang memungkinkan bisa diwujudkan dengan dana tersebut gitu. Berarti Kami menyesuaikan ya Pak ya? Ya. Menyesuaikan. Disesuaikan. Iya. Disesuaikan. Baik. Baik, dan mungkin Ya, terakhir kalau bagaimana dengan dari Bapak? Bapak Kades Air Raya. Air Raya. Bang? Iya. Baik, terima kasih. Mungkin yang saya sampaikan ini akan senada juga dengan desa-desa lain dan juga tentunya tergantung letak desanya. Jadi kalau ke desa kita area ini Bu terletak di perbatasan kota. Iya. Ya, bersebelahan kota. Jadi maksudnya yang harus kita utamakan itu pertama pembangunan sarana gedung ataupun juga pelaksanaan kepemberdayaan masyarakat dan juga kebersihan. Nah, sehingga kita masalah dana itu cukup tidak cukup juga seperti kata desa-desa lain memang pada umumnya tidak cukup. Tapi karena dana itu disesuaikan dengan program kita sebelumnya melalui Musyawarah dan skala prioritas, maka sesuai itulah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Iya. Nah, jadi sesuai dengan program Pak Jokowi membangun dari desa untuk Indonesia. Jadi otomatis kita dari desa harus banyak melaksanakan pembangunan untuk kemasyarakatan dan juga untuk kepentingan kita pemerintah daerah juga Bu. Nah, jadi seperti itulah yang dapat kami sampaikan. Oke. Ya, Ya, nah ketika minim nih Pak, ketika minim pernah mengajukan nggak kalau aduh ini dananya kurang nih Pak, seperti itu. Mungkin pernah dikomunikasikan kepada pemerintah daerah. Jadi kalau kita ada kekurangan itu kita pengajuan pada saat ada penambahan apa istilahnya tuh
disitulah kita baru mengajukan apa kekurangan kita Iya. dan kita harapkan bisa dibantu atau dipenuhi oleh pemerintah kabupaten Iya. untuk bisa langsungkan ke pemerintah pusat, Bu. Oke. Seperti itu. Baik, tetapi kalau masalah anggaran ini sangat sensitif, apalagi terkait hukum ya. Nah, jadi memang hukum kita ini sangat sensitif terkait anggaran, apalagi memang di era lagi negara berkembang seperti ini. Nah, kalau untuk hukum dari masing-masing kades ini bagaimana yang sudah didapatkan baik itu dari pemerintah, seperti apa dirasakan saat ini? Karena melihat dari kejadian-kejadian banyak oknum kades yang karena salah anggaran atau salah birokrasi jadinya ditangkap seperti itu kan. Nah mungkin dari pihak di PPKBND bisa menjelaskan ini seperti apa. Oke, baik Pak. Sebelum saya ke sana, saya coba terangkan sedikit masalah pendapatan desa tadi Pak. Baik. Iya. Nah itu mungkin memang jika dapat pendapatan dari dana transfer ada 3 sumber, alokasi dana desa yang bersumber dari pemerintah kabupaten melalui APBD-nya, alokasi bagi hasil pajak dan retribusi dari pemerintah kabupaten, dan dana desa. Dana desa inilah yang bersumber dari APBN. Iya. Nah jadi untuk penentuan jumlah desa yang mendapatkan dana desa memang ada regulasi yang mengatur. Jadi terkait dengan dana desa ada 4 kriteria yang harus dipenuhi terkait dasar penghitungan. Yang pertama alokasi dasar. Jadi alokasi dasar itu dari total APBN yang dianggarkan untuk dana desa, contohnya 72 triliun untuk 2020, itu 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa yang ada di Indonesia, sekitar 75.000 sekian. Nah itu yang menentukan alokasi dasar. Yang kedua ada alokasi berdasarkan formula. Iya. Alokasi berdasarkan formula ada 4 indikator. Yang pertama luas wilayah, jumlah penduduk, Baik. jumlah penduduk miskin, dan indeks kesulitan geografis. Seperti itu. Ada lagi yang ketiga perhitungan alokasi kinerja. Alokasi kinerja di Belitung kita ada 5 desa yang mendapatkan alokasi kinerja, dan yang terakhir ada alokasi afirmasi. Afirmasi sesuai dengan IDM jika ada desa yang masih desa tertinggal atau sangat tertinggal. Alhamdulillah di Belitung kita tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal, jadi tidak ada yang mendapatkan alokasi tersebut. Nah, Iya. Baik, jadi Terkait- itulah kenapa anggaran dari masing-masing desa itu Ya. berbeda-beda. Iya Pak. Oke. Jadi memang dihitung berdasarkan indikator-indikator tersebut. Terkait dengan payung hukum pelaksanaan pemerintahan desa, secara umum regulasi yang mengatur bisa dikatakan cukup memadai, Pak ya. Di antaranya terkait Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang sudah kita turunkan dalam Perbup nomor 16 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa. Iya. Yang memang Pak dari beberapa hal yang kita evaluasi di 2019 ada kelemahan-kelemahan dari regulasi yang mungkin membuat celah atau ada istilahnya kalau Bang Napi itu ada kesempatan gitu Iya. ya. Baik. Jadi kesempatan seperti apa? Iya, kesempatan ya. Makanya kita di pemerintah kabupaten 2021 ada 2 hal yang kita targetkan. Yang pertama, percepatan penerapan transaksi non tunai. Transaksi non tunai itu semua uang yang keluar dari kas desa harus keluar secara non tunai. Jadi tak ada lagi transaksi tunai, Pak. Iya. Jadi kita akan menggunakan transaksi non tunai 2021. Yang kedua, percepatan penerapan sistem informasi keuangan desa secara online. Yang mana kita kapanpun bisa mengakses secara online bagaimana perkembangan penggunaan anggaran yang ada di desa, baik realisasi, target, dan lain-lain. Jadi itu akan kita terapkan di 2021. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu kawan-kawan di desa, khususnya kepala desa ini Pak. Karena kepala desa ini Pak, kepala desa adalah pemegang penanggung jawab pengelolaan keuangan desa ya. Yang mana jika ada apa-apa terkait keuangan tetap kepala desa.
walaupun kepala desa tidak tahu uangnya biru ke hijau ke. Tapi kalau hal itu sendiri memang terkait regulasinya. Tetapi kalau untuk payung hukumnya sendiri dari mereka, kalau misalkan ada oknum kades yang melakukan itu tadi ada kesempatan ataukah memang terfitnah seperti itu. Nah, ini yang dilakukan dari pemerintah seperti apa? Apakah mereka hanya bertindak untuk pengacara sendiri mencari seperti itu, apakah diapresiasi oleh pemerintah? Siap. Di secara regulasi Pak, di Permendagri 20 2018 di subbidang ketentrapan dan ketertiban, penyelenggaraan ketentrapan dan ketertiban masyarakat memang sudah diakomodir terkait untuk penganggaran bantuan hukum bagi perangkat desa. Ya. Jadi memang desa bisa menganggarkan jika memang ada perangkat atau kepala desa yang terkena masalah hukum, baik dari segi pendampingan hukum maupun dari segi sosialisasi, dari segi konsultasi, anggaran itu bisa digunakan. Tapi memang belum diakomodir oleh satu kesatuan. Jadi memang sifatnya ini di setiap desa gitu Pak. Masih di masing-masing. Tapi dari segi regulasi itu sudah dimungkinkan. Jadi untuk mencegah jika memang ada hal-hal terkait pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan di desa, memang anggarannya sudah disiapkan. Tapi untuk transaksi anggarannya itu secara berkala atau sekaligus Pak? Maksudnya Bu? Transaksi anggaran pada setiap desa ini. Nah jadi untuk pengalokasian anggaran Bu, jika dana desa dia regulasinya sendiri berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jika yang terbaru peraturan Menteri Keuangan nomor 205 tahun 2020 yang telah dirubah 2 kali, peraturan Menteri Keuangan nomor 40 2020 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 50. Nah, jadi memang regulasi di desa ini agak dinamis ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan memang jika dana desa alokasinya ada 3 kali, tahap 1, tahap kedua dan tahap ketiga. Jika alokasi dana desa yang bersumber dari APBD kabupaten 4 kali, Pak ya, triliun 1, triliun 2 dan triliun 3 dan triliun 4. Di setiap tahapan dan setiap bulan ada persyaratannya masing-masing. Dan di tiap tahunnya apakah ada perubahan terkait anggaran? Nah, jadi terkait perubahan ada setiap tahun Pak, karena memang jika yang bersumber dari ADD dan BHPRD penghitungannya sesuai dengan regulasi yang ada PP 43 2014 itu untuk ADD dihitung berapa besar dana perimbangan yang masuk ke daerah dikurangi dengan alokasi khusus. Jadi tergantung dana perimbangan yang didapat oleh kabupaten kota. Setelah itu dihitung jumlah pendapatan masing-masing desa. Baik, dan terkait itu sendiri dari kita mau mendengar tanggapan dari aktivis yaitu Bapak Lukas selaku ketuanya terkait perlindungan hukum. Kembali lagi ke perlindungan hukum Pak. Ini tadi sudah ada lampu kuning ya, lampu kuning belum hijau karena belum ACC sepertinya. Iya, lampu kuning. Nah, yang dirasakan untuk perlindungan hukum pada saat ini seperti apa? Terima kasih. Sebenarnya seperti apa yang disampaikan Pak Kabit tadi, dari segi regulasi memang tidak ada masalah lagi sebenarnya. Tidak ada masalah lagi. Tapi yang jelas kejadian yang menimpa beberapa kades, mohon maaf misalnya mungkin kalau saya bilang film. Karena mereka udah baca sebenarnya. Jadi kita bilang artinya di mana ada kesempatan, kalau kesempatan itu memang ingin adanya dengan yang kurang pas, memang ada cara yang tidak diinginkan. Terus yang jelas pemerintah selalu membuat aturan memang terkhusus bagi kepala desa supaya jangan sampai ada masalah, karena kepala desa itu jelas cara ini dipilih dari masyarakat. Percaya inilah sebenarnya harus dipegang. Karena terus terang kalau kepala desa ingin jadi kepala desa itu sebenarnya pertama itu harus pengabdian. Itu harus diniatkan dulu pengabdian. Kalau ingin kepala desa mau kaya harus jadi pengusaha. Kalau mau jadi ngetop harus jadi artis. Jadi kalau jadi risikonya jadi kepala desa itu pertama harus pengabdian. Setelah itu baru bisa seperti apa kepala desa sebenarnya. Walaupun hal-hal seperti ini belum tentu juga saya akan terhindar. Barangkali seperti itu Pak. Yang jelas kami Desi selalu mengingatkan kepada kawan-kawan semua, ada 42 desa yang ada di Kabupaten Belitung, supaya hati-hati bermain dalam anggaran ini.
Dan mungkin rekan-rekan lain dari Kades masing-masing sudah ada tanggapan khusus tambahan? Boleh kami persilakan, mungkin Bapak Edgar ada tambahan? Dari Iya. menarik ini. Baik, terima kasih. Silakan. Mungkin menambahkan sedikit ya. Iya. Iya, Kalau banyaknya mungkin udah disampaikan dari Pak Kabir. iya, Jadi memang mungkin sama apa yang disampaikan dari Pak Ketua APSI Pak Nurkan ya. Memang ada beberapa kades di tahun kemarin atau tahun kemarin ya iya, yang tertimpa masalah kan. Jadi kami hanya menyarankan untuk ke depan ya melalui APSI juga kita harus memiliki payung hukum. Betul. Ya. Payung hukum sehingga ketika memang ada hal-hal yang sangat rentan dengan hukum di tingkat desa, kita juga bisa menghandlenya dengan rekan kita gitu. Iya. Dalam arti mungkin nanti melalui APSI kita juga harus cari pengacara khusus iya, menghandle semua permasalahan yang ada di tingkat desa gitu. Nah, itu sebagai sekilas gambaran untuk rencana kami ke depan sehingga rel-rel yang harus kita jalankan tidak salah lagi gitu kan, dan para kepala desa ini tidak seakan-akan tidak tertindas gitu iya, dari oknum-oknum tertentu yang mungkin juga hanya memanfaatkan gitu. iya. Mungkin itu ya. Seperti itu ya. Nah, Sebagai baik. tambahan. Kalau begitu kita ke Pak Antonio nih. Ketika kepala desa ini sebelumnya sempat hilaf nih, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ada solusi untuk menanggulangi nggak Pak? Menanggulangi kehilafan dari Kades ini, jangan sampai nanti takut hilaf lagi nih Pak. Beriman dan bertakwa ya Pak? Iya, karena yang namanya manusia kadang-kadang ya walaupun cuma niat ya Pak, jangan sampai keterusan niat hilafnya ini Pak. Silakan Pak. Saya sedikit tanggapi, jadi memang Bapak Ibu sekalian, jadi Kades ini sulit. Iya, Betul. Seperti yang kawan-kawan sering sampaikan kepada saya, jadi memang mereka harus berperan baik sebagai ketua penyelenggara pemerintah desa, harus juga sebagai orang yang mengerti terlebih dahulu. iya, Karena memang sesuai dengan regulasi yang ada, memang dari segi pengelolaan keuangan ada beberapa tahapan yang memang harus betul-betul dipahami oleh kawan-kawan desa. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Ya. iya, Kadang-kadang ada hal-hal yang memang kita sudah mendelegasikan hal itu kepada bawahan kita, jadi tanpa kontrol dari kita sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian Iya. hari. Ya. Jadi solusi yang kami tawarkan, kami dari pemerintah daerah juga introspeksi, mungkin ada kelemahannya dari segi regulasi ya. Jadi memang kita lakukan percepatan untuk regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan. Yang pertama, kita selesaikan Perbup 16/2020 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, dalam tahap pembahasan, sudah 2 kali pembahasan, rancangan peraturan bupati tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Yang intinya dari Perbup ini, kita membagi tugas antara 3 instansi. Yang pertama, inspektorat, dalam hal ini APIP, 2 kecamatan, yang ketiga dinas PMD, terkait dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. iya, Berdasarkan 5 tahapan pengelolaan keuangan desa. Jadi di perencanaan, tugas PMD apa, tugas kecamatan apa, sampai nanti ke pertanggungjawaban. Jadi kita harapkan 3 instansi pemerintah daerah ini bisa melakukan pembinaan dan pengawasan. Yang kadang-kadang memang kejadian yang terjadi lebih kepada tidak paham regulasi, sehingga begitu ada audit, ada pemeriksaan, kadang-kadang melanggar administrasi dan lain-lain seperti itu. Padahal bukan hilaf ya Pak ya? Iya. Tapi kelupaan. Lupa. Jadi Baik. Dan mungkin terlepas dari itu sendiri, dari payung hukum tadi kita tunggu ya Pak ya kepastiannya ya. Baik, terlepas dari itu sendiri, sekarang kita Indonesia lagi dilanda pandemi COVID-19, perekonomian sudah benar-benar anjlok ya. Nah, ini pasti berdampak juga kepada desa-desa dari Bapak yang pimpin sendiri. Nah,
banyak orang-orang yang sudah di PHK karena pandemi COVID ini. Nah, kira-kira solusi apa yang sudah Bapak berikan untuk membangun lagi perekonomian masyarakat yang ada di masing-masing desa? Mungkin dari Bapak Mulkan dulu, kami persilakan. Terima kasih. Berkenaan dengan dampak COVID yang hampir seluruh dunia lah boleh kan gimana. Betul. Jadi kalau kami di Desa Batu Hitam karena memang basisnya pertanian, jadi alhamdulillah kemarin pertama berkenaan dengan penanam padi itu Pak. Jadi alhamdulillah ini untuk tahun ini akan kita tingkatkan lagi. Yang lainnya berkenaan dengan tanam sayur-sayur segala macam, terus kita genjot Pak. Dan juga perikanan. Karena ini memang rata-rata khusus di desa kami di Batu Hitam memang mata pencarian mereka yaitu pertanian dan ke laut. Jadi jelas kami sangat support mereka dengan ini. Kalau yang lain-lain yang berkenaan dengan bantuan segala macam itu mereka memang sudah dapatkan baik dari BLP dan segala macam lah kemarin itu. Ya, boleh dikatakan semua kebagian. Alhamdulillah. Lagi kami mengucapkan juga terima kasih kepada pemerintah pusat yang sangat peduli lah dalam hal ini dalam penanggulangan COVID-19 ini. Tapi untuk data sendiri masyarakat yang kena PHK dari perkantoran ataukah dari dia buruhnya seperti apa? Itu sangat minim. Minim ya? Sangat minim. Yang berkenaan dengan kerja per hotel mungkin 2-3 orang lah. Oke. Yang lainnya kebanyakan yaitu pertanian dengan kelautan. Baik. Dan mungkin selanjutnya kita informasi dari Bapak Firdaus seperti apa selaku Kades Sungai Padang. Ya baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sama juga dengan Desa Batu Hitam. Kita memang Desa Sungai Padang itu intinya masyarakat itu tidak bergantung kepada kerja dengan orang sendiri. Mereka berusaha sendiri, jadi untuk imbas secara langsung minim, cuman hasil tangkap kalau itu pun dari hasil melaut memang kita ekspor kurang dengan adanya pandemi ini. Tapi mereka bisa menyiasati mungkin dengan dijual lokal yang artinya mereka masih bisa bertahan. Dan dari pemerintah desa sendiri pun berupaya untuk menanggulangi itu dengan salah satunya ya kita dari pemerintah desa melalui kabupaten juga telah memberikan bantuan menyalurkan bantuan dari kabupaten, dan pemerintah desa sendiri pun telah berupaya untuk itu, untuk meningkatkan artinya bukan meningkatkan, menormalkan dengan adanya COVID ini. Nah, mungkin itu tidak yang artinya kita tidak berpengaruh khusus tentang pandemi. Alhamdulillah Tuhan masih memberi kekayaan di desa kami melalui hasil laut. Baik. Juga hasil darat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya. Mungkin dari Perawas seperti apa? Mungkin kita cari yang sedikit lebih berbeda Pak. Ada? Siap. Seperti apa? Terima kasih. Jadi sebenarnya permasalahan kami di desa itu tidak jauh berbeda Pak. Ya. Apalagi terkait dengan masalah COVID ini. Jadi terkhusus kami di Desa Perawas itu untuk menanggulangi permasalahan ekonomi yang sekarang ada untuk masyarakat ini, kami beralihnya ke ketahanan pangan. Beda-beda tipis dengan Kades Batu Hitam. Jadi kami beralih ke pertanian, perikanan, peternakan, dan alhamdulillah kita udah membentuk pasar desa Pak. Okay. Jadi kita udah masuk ke pasar desa. Jadi sekarang mereka tuh berlomba-lomba seperti bikin usaha sendiri. Jadi gitu. Jadi kita tidak fokus dengan masalah pekerjaan dengan suatu perusahaan, tidak. Tapi bukan kita tidak memerlukan, bukan. Ya. Tapi kita sekarang kita arahkan masyarakat untuk mandiri. Ya. Jadi tidak ada keterkaitan. Cuman kita berkaitan dengan masalah pemasaran. Ya. Dan alhamdulillah untuk kami di Desa Perawas, investor dari masalah perumahan lumayan banyak. Jadi sebagian masyarakat ya bisa masuk untuk ke dalam, walaupun kita tidak sepenuhnya. Jadi tugas kami di pejabat publik, perangkat desa, kepala desa itu memang sangat-sangat dibutuhkan kepiawaian. Okay. Tapi dalam arti kepiawaian itu kita tidak akan bisa memuaskan semua orang. Iya. Tapi paling tidak bisa setengah lah, atau setengah dikit. Gitu untuk masalah COVID. Tapi kalau untuk supportnya, bentuk realnya seperti apa?
Yang pasti Pak, kalau kami dari Desa Perawas, yang jelas ke Gapoktan kita masuk dalam bidang perlengkapan, peralatan dan bibit apa segala macam. Dari peternakan kemarin alhamdulillah dibantu dari kabupaten. Iya. Dan di pasar kami 100% kami siapkan semuanya infrastrukturnya. Infrastruktur. Iya, bagi masyarakat. Oke, berarti mengajak masyarakat ini untuk terlibat di ekonomi kreatif seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, bagaimana dengan Pulau Seliu nih? Ini yang berkeinginan menjadi salah satu zona wisata seperti itu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya pikir sih Pulau Seliu yang memang sebenarnya saya lihat kondisi dari awal mulai dampak dari COVID-19 ini ya kayaknya kurang berpengaruh lah, kurang signifikan gitu pengaruh dari ke masyarakatnya. Iya. Karena memang Seliu kan mayoritas nelayan loh. Iya. Mayoritas nelayan selama kepiting atau ikan dan lain sebagainya itu masih dibeli oleh pengepul-pengepul atau pelaku usaha di bidang perikanan di Seliu itu sebenarnya nggak ada masalah. Tinggal memang kemarin ada penurunan harga. Jadi kita melihat dampak atau dukungan dari pemerintah pusat melalui dana desa untuk BLT kemarin memang sempat kami nilai hampir semua terdampak karena tapi terdampak harga. Iya. Harga ikan, tapi hasil tangkapan nelayan tersebut juga tetap dibeli dan sebenarnya itu tidak mengganggu sistem perekonomian masyarakat. Iya. Ya. Kemudian upaya pemerintah desa untuk menanggulangi hal-hal tersebut, kami juga ada memangkas salah satu pembangunan ya dialihkan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Iya. dengan dana desa di BLT DD itu ya, karena mengingat kondisi program pusat memang mengharuskan atau mewajibkan untuk melaksanakan bantuan BLT ini. Baik, terima kasih Bapak Edia. Dan mungkin selanjutnya. Nah, ini tetangganya Perawas. Perawas ya. Di untuk air raya sendiri nih Pak. Ya, baik, terima kasih. Seperti saya katakan tadi bahwa desa raya berbatasan dengan kota, Bu. Iya. Jadi salah satu penduduk desa terbanyak setelah Ersaga, Bu. Jadi penduduk kita itu 10.500. Oke. Jadi dengan kebanyak penduduk itu dengan 3.500 KK, kita penduduk kita kebanyakan pekerjaannya sebagai PNS, pegawai swasta, dan juga ada pertanian, ada nelayan, dan juga wira swasta. Iya. Terkait dengan pertanian pun tidak banyak yang bisa melaksanakan sebagai usaha tani. Karena dengan luas wilayah kami 25.000 hektar tuh masih terpetak-petak, Bu. Ada yang kena IUV, HK, hutan lindung, Bu. Jadi tidak semua hutan itu bisa digunakan untuk perkebunan. Iya. Jadi masyarakat kita untuk menjadi muka kebun yang luas itu tidak bisa, Bu. Hanya keterbatasan. Jadi petani yang di desa kita itu sangat minim sekali. Dan juga karyawan-karyawan swasta itu banyak yang sekarang diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga untuk mereka menanggulangan ekonomi mereka per hari-hari, mereka mencari solusi masing-masing, Bu. Ada yang saat ini ke laut, Bu. Kebetulan sekarang ini musim anak air istilahnya kan. Iya. Jadi mancing di sekitaran pulau ataupun pantai itu banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sementara yang dapat kita berikan bantuan batal BLT, BST ataupun bansos itu tidak melebihi daripada seperempat dari penduduk kita, Bu, yang 10.500 meter. Jadi kekurangan masa kurang itu kami juga agak berat memberikan solusi sebagai apa melaksanakannya, dan juga karena secara alami mereka sudah terlatih bekerja serabutan ya, jadi mencari kehidupan itu dengan kerja serabutan. Nah, jadi alhamdulillah sementara tidak begitu banyak keluhan yang sampai kita atau mereka sendiri tidak mau mengeluh. Jadi kami merasa masih bisalah di atas-atasi untuk penduduk kita dalam ini ekonomi kita dalam masa COVID-19 ini. Iya. Gitu. Baik. Dan mungkin ada tanggapan sendiri dari selaku Kabid BPP KBMD ini seperti apa? Ini cukup menarik karena pandemi COVID ini melanda dunia ya, kata Bapak Mulkan tadi, memang benar. Baik,
terima kasih. Terkait dengan COVID-19, memang dampak langsungnya ini ke desa. Ya. Sudah jelas. Jadi pemerintah pusat tempat ini menginstruksikan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, di Kabupaten Belitung alhamdulillah sudah berjalan, sudah selesai penyaluran tahap ketiga. Tapi ada lagi regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa yang mengamankan BLT tersebut ditambah 3 bulan lagi. Tapi jumlahnya jadi 300.000. Jadi insya Allah BLT ini akan berjalan selama 6 bulan. Iya. Begitu juga pemerintah pusat mengharuskan desa membentuk relawan desa lawan COVID. Oke. Dalam hal penyemprotan, desinfektan, pemberian masker gratis, pembuatan posko, pembuatan persiapan ruang karantina. Nah, jadi memang desa-desa khususnya di Belitung sudah melakukan hal itu dan sudah diimplementasikan dengan baik. Terkait dengan dampak ekonominya di Belitung yang pasti karena kita pariwisata ya jelas terdampak sekali dari segi ekonomi, dari segi pendapatan hasil pajak dan retribusi. Kita lihat beberapa bulan kemarin hotel-hotel kita tutup Pak ya. Jadi kita harapkan ini segera selesai karena jika ini tidak selesai-selesai Hancur perekonomian. khususnya bagi kawan-kawan di desa. Iya. Baik. Oke, nah mengenai pemilihan kepala desa kita balik lagi nih Pak. Oh iya siap. Sejauh mana sosialisasinya Pak? Sosialisasinya kepada masyarakat terutama ya. Karena ini labelnya pemilihan kepala desa. Iya. Yang pasti kalau masyarakat sangat antusias Pak ya. Karena dengan kondisi desa yang sekarang itu justru mereka yang proaktif. Kapan Pak? Kapan Pak lanjutkan lagi ya? Sampai ada yang telepon, ada yang WA, ya, termasuk juga para calon-calon tersebut. Nah jadi memang nanti di tahapan pemungutan suara ada salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh panitia desa yaitu sosialisasi. Iya. Sosialisasi, targetnya sosialisasi siapa saja calon kepala desa, sosialisasikan dengan sosialisasi masalah pemilihan di tempat pemungutan suara. Dan juga sosialisasi masalah partisipasi pemilih. Nah, jadi memang sejauh ini sudah berjalan cukup baik dan memang jika tidak segera kita laksanakan pilkada ini akan berimplikasi kepada perencanaan desa. Iya. Karena kita ketahui sampai hari ini RPJMD 15 kades yang sudah habis masa berlaku ini juga sudah habis karena 2014-2020. Jadi memang ini sangat urgent dan akan segera kita laksanakan dalam waktu 30 Agustus 2020. Baik, dan mungkin untuk segmen pertama ini kita terakhir harapan dari masing-masing kades ya. Harapannya seperti apa? Baik itu terkait pemilihan nanti dan juga dari pemerintah seperti apa harapannya? Baik, mungkin dari Bapak Mulkat dulu. Baik, terima kasih. Sekian kalinya berkenaan dengan harapan kita ke depan sangat jelas sebenarnya pelaksanaan pembangunan itu perlu biaya. Iya. Itu jelas sekali. Jadi apapun risikonya, kami di pemerintahan desa segala keinginan masyarakat sesuai dengan apa yang saya katakan tadi tetap kita akan mendahulukan kebutuhan yang itu. Jadi kami tetap pada pemerintah pusat mohon kiranya terus juga kami selaku kepala desa sebenarnya. Jadi walaupun di awal tadi saya sampaikan pengabdian, yang jelas masyarakat di sini perlu juga dipertimbangkan masalah kesejahteraan. Dan ini juga sudah kami sampaikan kepada Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati mendengar dalam hal ini. Iya. Terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan dari kades lain untuk harapan seperti apa? Iya. Harapan ke depannya? Oke, baik, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan dari Pak Ketua. Jadi harapan kami ke depan memang paling tidak peran serta dari pemerintah pusat, kabupaten dan provinsi mendukung penuh kepada kami dan memberikan keamanan kepada kami sebagai eksekutor dalam pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan masalah kinerja,
kita berbuat dengan masyarakat itu harus didukung dengan masalah kesejahteraan kami sebagai pelaksana dari pembangunan. Jadi terlepas itu juga, ya kami ini kan manusia biasa juga Pak, Bu. Jadi sama dengan yang bilang dari Pak Ketua kemarin, kalau kita berbicara mencari kekayaan jangan jadi kades. Kami luar biasa, kami posisi di tengah, di bawah menekan, di atas menekan. Jadi kata orang Belitung tuh ngelayau, kita sempoyongan nanti berjalannya atau gimana. Tapi insya Allah pada intinya kami sebagai pejabat publik, pemerintah paling terbawah, ya sebagai ujung tombak dari pembangunan, tetap akan mendukung penuh dari pembangunan yang apa yang direncanakan dari pusat, provinsi maupun di daerah. Jadi pada intinya ya kita saling bergandengan tangan lah, berkomunikasi dengan baik, saling mendukung antara pemerintah sama pemerintah. Jadi pada intinya kita membuat masyarakat itu merasa nyaman, dan perlu kami garis bawahi, kami butuh keamanan sebagai perangkat desa, itu yang paling utama. Siap. Baik, masih terkait payung hukum ya Pak ya. Baik, ada tambahan lagi dari masing-masing kades, boleh? Silakan. Sedikit menambahkan. Kalau saya sih kaitannya dengan harapan kami selaku kepala desa ke depan adanya sinkronisasi aturan. Ya, jadi peraturan dari pusat yang diturunkan melalui kabupaten, ya, jangan nanti Permendagri dengan Permendas berbenturan gitu kan, sehingga kami juga melaksanakan kebijakan di desa itu harus mengacu ke aturan yang mana, kan begitu. Betul. Karena memang semuanya bersumber, dananya juga dari Permendagri ya melalui ADD itu kan, kemudian dana desa dari Permendes gitu kan, apalagi sekarang ditambah dari Permenkeu kan. Jadi memang ada beberapa hal kendala yang terjadi di desa ketika memang kita ingin melakukan pembangunan sesuai dengan harapan di visi misi kita. Ya, jadi maksudnya ketika memang desa itu ditunjuklah bahwa kamu ini harus mengacu ke aturan seperti ini gitu. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Kamu harus memilih mengacu ke aturan Permendes, Permendagri atau Permenkeu, tidak seperti itu. Maksudnya ada ketetapan Pak Bupati untuk mengatur kewenangan di desa gitu. Itu sebagai tambahan. Baik, jadi kembali ke Pemda kita ya Pak ya. Baik. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Rustam, ada tambahan harapan? Oke Pak, terima kasih. Jadi harapan kita tentunya ada bantuan dan bimbingan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat dalam untuk kita melaksanakan pembangunan juga pembinaan kepada masyarakat Pak. Tentu juga dengan dibantu dengan payung hukum sehingga kita pun terselamatkan dari segala macam kita melaksanakan kebijakan itu Pak. Dan juga harapan kita dan juga perangkat kita untuk siltap penghasilan tetap kepala desa. Kenapa kita hanya mengatakan siltap kepala desa? Karena kalau siltap kepala desa itu naik, otomatis perangkat kita juga naik Pak. Jadi kita selalu siltap kepala desa Pak. Ya otomatis perangkat desa kita juga naik Pak. Jadi harapan seperti itu karena memang untuk siapa yang sudah jadi kepala desa Pak, kalau memang mau naikkan gaji Pak, kan tidak ada sebab satu itu. Tapi setelah kita duduk situ Pak, kita harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat kita Pak. Jadi kita untuk bersedekah kepada mereka juga pun tidak dapat Pak untuk lebih banyak gitu Pak, karena penghasilan tadi ada keterbatasan. Jadi harapan kami dengan sitap kepala desa naik dan juga perangkat desa seluruh dari kabupaten desa naik juga. Terima kasih. Baik, terima kasih keikutsertaan dari Kades untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khusus untuk masyarakat Belitung pastinya ya. Dan Dona, demikian bincang-bincang kita untuk segmen kali ini ya. Betul. Mengenai pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus tahun 2020 nanti. Baik, dan kita akan beralih untuk ke segmen